Selamat siang Ibu Sisil, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu, puji Tuhan, kabar baik. Syukurlah Ibu, baik. Hari ini nih, saya akan sedikit berbincang dengan Ibu mengenai proses coaching yang Ibu akan lakukan. Saya akan berperan di sini sebagai observer, di mana sebentar saya mengamati kegiatan proses coaching yang Ibu lakukan. Saya ingin mendiskusikan beberapa hal nih dengan Ibu. Yang pertama, mengenai proses coaching, nanti kan ada rubrik penilaiannya ya Ibu ya. Ketika Ibu melakukan proses coaching, misalnya Ibu itu sudah melakukan proses coaching itu apakah sesuai dengan alurnya, misalnya dengan mendengarkan yang kesadaran penuh, kemudian menanyakan tujuan dari percakapan permasalahan itu, lalu rencananya dari identifikasi masalah, rencana, kemudian tanggung jawab, lalu dengan prinsip coaching itu sendiri. Bisa ya Bu ya? Bisa sekali. Kemudian pada prinsip coaching itu kan seperti ada kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi si coaching ini. Ya itu baik. Kemudian yang berikut, kira-kira dalam proses percakapan coaching nanti, apa yang Ibu ingin kembangkan? Potensi apa? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coach saya. Baik, ada 3 ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira nih dari 3 kompetensi tadi, yang paling spesifik yang Ibu ingin kembangkan itu mana? Dari ketiga ini yang paling spesifik yang saya ingin kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi yang lebih spesifiknya ada 2 ya Ibu ya? Ya. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu ya Ibu? Iya, benar sekali. Nah, terkait dengan indikator nih, kira-kira indikator seperti apa yang Ibu harapkan? Jadi indikator yang saya harapkan adalah saat proses coaching, si coaching bisa menggali, memberikan ide atau gagasan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, atau intinya si coaching bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Maaf nih, waktu kita untuk berbincang-bincang pada pasca observasi ini sudah berakhir. Nanti dalam proses Ibu mau coaching, saya akan mengamati. Setelah itu nanti kita kembali lagi di sini untuk berbincang-bincang bagaimana apakah proses coaching Ibu tadi itu nantinya sudah berjalan sesuai dengan alur kita, atau apalagi yang kita harus mau bicarakan. Seperti itu ya Bu? Iya. Baiklah, silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coach Ibu. Semoga sukses dan lancar ya Bu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Siang juga, kabar baik. Syukurlah Bapak, hari ini kita bertemu. Bapak mau bercerita tentang apa hari ini? Hari ini saya ingin ngobrol dengan Ibu itu mengenai perilaku siswa-siswi saya yang hampir sebagian itu bolos pada jam-jam terakhir kegiatan KBM sekolah. Oh begitu ya Bapak.
Jadi masalahnya anak-anak di sekolah itu hampir setiap hari di jam terakhir sering bolos ya, seperti itu. Ya, Baik, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak harapkan? yang saya harapkan itu ingin merubah perilaku dan sikap mereka sehingga mereka tidak lagi bolos pada jam-jam terakhir pada kegiatan kerja di sekolah. Baik Bapak, jadi Bapak ingin anak-anak itu merubah sikap dan perilaku mereka untuk tidak bolos di jam terakhir dan bisa mengikuti pelajaran sampai selesai, seperti itu Bapak. Ya, Jadi sekarang indikator baik apa yang dapat merubah sikap atau perilaku anak-anak itu menurut Bapak? baik itu. Kalau menurut saya itu indikator baiknya mereka itu bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik sehingga tidak mempengaruhi teman lain. Kira-kira untuk bisa menyadarkan mereka agar perilaku atau sikap perilaku mereka yang tadi itu bisa berubah, menurut Bapak seperti apa ya? Kalau menurut saya untuk merubah perilaku siswa itu yang akan saya lakukan itu yang pertama itu melakukan kerjasama dengan wali kelas, kemudian melakukan dialog dan kerjasama juga dengan orang tua siswa sehingga mereka monitoring anaknya di rumah. Kemudian yang ketiga itu berkolaborasi dengan kepala sekolah. Baik, jadi ada 3 poin. Poin yang pertama itu kolaborasi dengan wali kelas, bekerja sama dengan, dan yang kedua bekerja sama dengan orang tua dari anak-anak, dan yang ketiga itu konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, dari ketiga poin tersebut kira-kira menurut Bapak yang paling efektif untuk dilakukan itu yang mana? Kalau menurut saya itu yang lebih efektif itu dari ketiganya itu berkolaborasi dengan atau kerjasama dengan wali kelas dalam hal membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak yang tadi siswa macam sering bolos itu pada jam-jam kegiatan jam-jam terakhir itu mereka bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama, kemudian mungkin ada semacam konsekuensinya setelah mereka melakukan hal tersebut. Baik Bapak, jadi rencananya kapan ini mau melakukan kolaborasi dengan wali kelas? Saya rasa secepatnya Ibu, pada rencananya mungkin Selasa ini saya akan bekerja sama dengan guru-guru, terutama Bapak Ibu wali kelas, sehingga untuk membuat kesepakatan tentang atau membuat atau menyusun budaya tersebut. Secepatnya ya Bapak, semangat, luar biasa semangatnya Bapak. Baik, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak agar tujuan atau rencana ini bisa tercapai dan berjalan? Ya, itu kalau yang untuk membantu saya karena tadi itu tentang membuat keyakinan kelas, maka itu wali kelas lebih berperan aktif sehingga saya harus bekerjasama dengan mereka. Baik Bapak, pada titik ini apa yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan? Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, ya, saya tadinya rasanya saya merasa bahwa macam sulit untuk menangani anak-anak yang sering bolos, tetapi sekarang saya sudah ada solusinya sehingga saya merasa lega. Oke, baik Bapak. Komitmen apa yang dibuat
supaya rencana tadi bisa terrealisasi. Apa komitmen Bapak yang bisa dibuat supaya rencana tadi bisa direalisasikan, Bapak? Oh ya, harus membangun kolaborasi dengan harus membangun kolaborasi yang baik dengan eh, semua guru. Ya. Kemudian ada kekompakan dengan wali kelas sehingga termasuk untuk semua warga sekolah lah, sehingga termasuk penjaga juga termasuk di dalam. Karena kalau hanya kita guru saja tidak mungkin semua kita juga tetap berjalan dengan baik. Baik Bapak, luar biasa, tetap semangat ya. Sekarang, bagaimana perasaan yang Bapak rasakan setelah melakukan percakapan? Selamat siang Ibu. Siang juga Ibu. Tadi sudah selesai ya proses coachingnya? Ya, sudah selesai. Bagaimana? Prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Baik Ibu. Karena Ibu sudah selesai melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama, bagaimana setelah proses coaching tadi itu bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika melakukan proses coaching terhadap coaching? Baik Ibu. Setelah saya melakukan coaching, saya sudah menilai diri saya sendiri, sudah melakukan percakapan coaching melalui alur kita, yaitu dengan dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Lalu saya juga menggunakan rasa dan prinsip coaching. Menurut saya seperti itu. Jadi baik, menurut Ibu tadi itu sudah melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, dengan menghadirkan rasa, kemudian ada sudah melalui atau sudah menggunakan prinsip coaching. Seperti itu ya Bu? Iya. Boleh ya Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu, silakan. Baik, saya mengamati tadi saat Ibu melakukan proses coaching itu betul sekali ya, Ibu sudah menggunakan alur kita, kemudian saya amati tadi coaching juga bisa menggali ide-ide ataupun tadi saya mengamati Ibu saat melakukan proses coaching itu, Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya amati juga coachingnya tadi itu bisa menggali ide, gagasan, atau dia bisa mengeksplor dirinya itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Luar biasa ya Ibu ya. Kemudian setelah Ibu mendengar pendapat saya, kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Setelah saya mendengar pendapat dari Ibu tentang pengamatan coaching yang saya lakukan, jujur saya senang karena sudah melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Baik Ibu, jadi setelah kita berdiskusi hari ini, kira-kira apa yang terbayang atau apa yang Ibu pikirkan setelah ini, kira-kira untuk meningkatkan kompetensi atau performa Ibu, itu apa yang Ibu lakukan? Terima kasih Ibu. Saya merasa harus perlu belajar dan latihan terus untuk proses coaching agar terbiasa sehingga saya bisa membantu rekan-rekan saya yang lain. Baik Ibu, jadi rencananya seperti apa nih ke depan? Saya rencana ke depannya itu saya akan terus belajar dan berlatih agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach bisa mengeksplor dirinya atau menemukan ide atau gagasan sehingga ia bisa menyelesaikan masalah
sendiri yang dihadapi. Seperti itu. Ibu luar biasa ya. Jadi nanti Ibu akan terus belajar dan berlatih ya. Ya. Seperti itu ya Ibu. Nah, Ibu, kita sudah berada di ujung sesi nih. Ya, apa ada yang Ibu mau sampaikan lagi? Kira-kira tidak ada lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Nanti kita akhiri perbincangan kita hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, semoga sukses ya Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, selamat siang. Siang.